Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'abada. Alhamdulillah Birabu sedaya kula panjenengan sedaya saged makembal malih. Alhamdulillah saat ini kula panjenengan sedaya sampun lumebet wonten wulan Rajab ingkang insyaallah didhawuhaken bilih bulan Rajab bulan yang penuh dengan berkah. Semoga mila saking menika kaitanipun dengan bulan Rajab kula panjenengan selalu dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Rajab selalu diberi berkah oleh Allah, sehingga diajarkan oleh Rasul dengan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin kemawon begitu bulan Rajab mangke rampung mungkin sedaya dosa kula panjenengan sedaya tansah dipunten kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sedaya dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati yazahumullahu min jama'atil muslimin wa yubdi suwarhum faminhum ala suratil kirdah wa ba'duhum ala suratil khanazir wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujurihim yushaduna 'alaiha wa ba'duhum umyun wa yataraddatuna wa ba'duhum summun bukmun la yaqilun. Mereka dawahaken 10 orang pinjak wonten yaumul kiamah ketika dipun hisab dilewataken wonten maksar dipun kiring lek dawahaken 10 orang ini tidak ada yang sama, selalu memiliki sifat yang berbeda-beda yang Allah Ta'ala dibedakan dari jamaahnya kaum muslimin, padahal mereka juga kaum muslimin, tapi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika niki kagem kula panjenengan sedaya bagaimana agar kita nanti itu tidak dibedakan dengan yang lain, tapi kita tetap bisa satu, bisa bersatu insyaallah. Niki dawuhipun Habib Umar kalau ini jangan dolimi diri kamu di bulan Rajab. Bagaimana lek didawahaken wonten bulan Rajab niki lek dawahaken Rajab menika kalau mau sahrul jari. Bulan Rajab niki lek dawahaken bulan tandur. Niki tandur napa tandur kebaikan yang nanti akan dipanen di bulan Ramadan. Mila saking menika jangan sekali-kali untuk bulan Rajab menika kalau mau kula panjenengan sedaya menanam satu kemaksiatan yang kita lakukan dalam keadaan sengaja. Mila saking niku niki insyaallah kaitanipun kali menika itu sangat berhubungan kali dawuhipun Rasul bahwa semua 10 orang ini akan dihisab dengan hisab yang berbeda-beda. Mriki lek dawahaken kaitanipun kali wayudi suwarahum. Allah saat itu pula menunjukkan lek dawahaken gambar-gambar mereka semuanya. Faminkum ala suratil qiradah. Wonten ingkang tiyang niki kala wau gambaranipun kados niki suratul qiradah. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Wonten sebagian tiyang niki wajahipun berupa khanazir, bermacam-macam dari babi niki. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujurihim. Ingkang sebagian mereka niku wonten ingkang dipun malih suku terninggi sirahipun wonten munakkus niku terbalik niki wa wujuhihim yushaduna 'alaiha, dan wajah mereka niku dipun seret dengan wajahnya. Wonten ba'duhum umyun, sebagian mereka ada yang buta, yataraddaduna wa ba'duhum summun. Niki sebagian mereka niku wonten ingkang sumun, niki lek dawahaken tidak bisa mendengar. Niki hukum tur juga bisu, layak iluna, dan mereka semua tidak memiliki akal.
wa ba'duhum yamdhuna alsinatahum mu'addariyatin ala sudurihim. Sebagian ada yang mengunyah lisannya sendiri dan lisan itu tadi memanjang sampai di dada mereka semuanya. Kuwonten ingkang ngaten menika kala wau. Yasilul khairu min afwahihim, dan lidah satu menjulur sampai di dada, dan doakan nanah itu akan selalu mengalir dari mulut mereka semuanya. Lu'aban ya niku bernopo kados ilahipun yukan diruhum ahlul jami, sehingga ketika semua orang melihat yang seperti itu merasa jijik. Wabaduhum muqatta'atu aydihim, sebagian mereka ada yang terpotong tangannya. Wa arjuluhum, dan begitu juga terpotong kakinya. Wabaduhum musalladuna ala judu'in minan nar, sebagian mereka ada yang disalib, yaitu dari beberapa pelepah dari neraka. Wabaduhum asyaddu natnan, wonten ingkang baunya sangat basi, minal jiami, bahkan lebih basi daripada bangkai. Wa ba'duhum yaksabuna jalabi basabi wa min qatiran. Wa ba'duhum, dan sebagian malik mereka dawakan yuksauna, yaitu digunakan jalabi basabi dengan jilbab yang sempurna, min qatiran, dari tir. Dan niku napa dawakan kados apa sejenis besi yang terbuat dari apa, dan niku aslinipun dari sesuatu yang bundar, dan mereka terbuat dari besi. Niku ingkang ngaturaken ngaten menika. Terus ten mriki dipun dawuhaken kalih sahabat niku matur, sedaya menika gambaran sinten ya Rasulullah. Wonten mriku fa amman ladina ala suratil qiradah fal qattatu bainan nas. Nanti yang di yaumul qiyamah apabila dia dikirim di mahsyar, ini kok berupa kiroda, itu berbentuk kerang. Ini didoakan itu adalah orang-orang yang kotat. Kotat itu siapa? Ini didoakan orang-orang yang selalu mengadu domba antara manusia satu dengan manusia yang orang yang selalu mengadu domba kepada yang lainnya. Wa antal ladina ala suratil khanazir, orang-orang yang berupa celeng, memiliki ta'akanatus suh, orang yang suka makan harta haram. Wal kasbil haram, dan ketika bekerja itu dengan pekerjaan yang haram. Saya doakan mislul maksah. Maksah niku napa? Kados tiyang ingkang mengambil cukai, mengambil upeti niki kados preman ingkang peken. Dia tidak bekerja tapi hanya meminta ketika ada orang yang memiliki sesuatu, ayo bayar upah ke saya sekian. Ini termasuk dan meriku lendawahkan warrasya, ini lendawahkan kaitanipun kali menika wa amal munakkatsuna bi ru'usihim, niki intinipun sedaya yang suka makan harta haram atau mungkin dia bekerja dengan pekerjaan yang haram, niki lendawahkan minjang ketika dikirim ini berupa khanazir niku. Wa amal munakkasuna bi ru'usihim wa wujuhihim fa akalatur riba. Iki lene tiang-tiang ingkang napa yang nanti antara kepala dan kakinya itu dibalik dan dia berjalan akan diseret dengan wajah mereka semuanya, itu adalah orang-orang yang makan harta riba. Kita irsyad terlibat kaitanipun dengan riba, dan mereka ini bahayanya sangat banyak. Wonten ingkang doakan tidak akan pernah mencium bau surga. Wonten setunggal tiyang niki kalau mau terbiasa dengan harta riba yang dimiliki. Wonten satu orang yang niku memang pekerjaannya seperti itu. Kemudian dia membangun masjid segel 15 masjid mewah dibangun sendiri. Tapi begitu dia sudah membangun masjid 15 masjid, maksudnya tiang niku lek bangun masjid ngatas gangsal welas ngoten mesti mboten badhe disiksa. Mesti dipun ngaten keranten apa? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah.
Setiap bangun masjid setunggal mawon dawuhipun kalian Allah niku badine didamel griya dan swarga. Berarti kan boten mungkin boten swarga. Tapi tiyang niki boten. Dia itu membangun masjid 15 masjid. Single pakai masjid besar-besar. Jamaahnya banyak. Tapi begitu piyambake niki kalau mau sedo, dia itu berwasiat, kalau aku nanti mati sewaktu-waktu, saya akan kuburkan aku di belakang masjid ini. Meminta di salah satu masjid dikuburkan di belakang masjid situ. Hari pun saya itu enjing nika sampun sedo terus dikuburaken wonten wingking masjid. Dikuburaken wonten masjid nika zuhur, orang yang punya kubur niki tidak terima. Loh, kenapa dikuburkan di sini? Di sini tempat saya, ini kubur saya. Ternyata dan daerah mriku niku nek badhe kubur niku mesti tumbas tanah ten mriku. Hari pun lah keranten sampun didamel niki kalau tiyang yang sudah beli tanah di situ niku pakai komplain nggih mawon lho. Kuwi panggonku nyapa kok tinggi, ayo dibongkar. Hari pun pagi dimakamkan, setelah zuhur dibongkar. Setelah zuhur dibongkar niku apa? Dagingipun dicepeng sampun mboten nggih. Padahal niki pagi sampai siang. Niku dipundhut jasadipun sampun boten kenging. Nek dawaken dagingnya niki sampun lendhet, sampun lendhet sedaya. Itu hanya apa? Hanya orang yang terbiasa makan harta riba. Niku dalam waktu yang sebentar kata menika sampun niku kalau mau. Niki orang-orang yang sudah memakan harta riba. Padahal niku bangun masjid 15 masjid. Iki kados pundi lek boten bangun masjid. Niku sampun ngeten menika kula. Itu hanya orang yang terbiasa makan harta riba. Niki kaitanipun kali menika mila saking niku fa'akalatur riba. Wa amal umyun faman yajura bil hukmi. Adapun orang yang buta itu siapa? Lek ndawaken faman yajuru, orang yang saat itu pula napa istilahipun menghukumi dengan cara tidak adil. Yajur, orang yang lanjut dengan hukum. Contoh saat itu pula seorang yang memang dia ahli hukum, sulitnya di dalam ilmu syariat niku wonten mriku. Biasanipun Pak, sesuatu yang seperti ini hukumnya bagaimana? Haram. Kalau dikasih uang tetap haram apa halal? Kok tasik haram tambahi malih berapa kali lipat? Nih, halal napa haram? Nih, kok sakit ngaturaken halal, maka orang ini nanti ketika di yaumul kiamah akan menjadi umyun, akan menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Ini kaitannya pun dengan hukum. Mila saking niku lek dawuh Romo Yai Nasih niku, ketika kita menentukan sesuatu, ini hukumnya apa? Niku kok ngaturaken delok-delok sing takon sapa? Ini paling berbahaya di situ. Ya, terus ketika kita menentukan satu hukum, haram, halal, entah dikasih apapun ya maka tetap haram. Niki mila saking niku lek jenengan belajar tentang hakim, niki hakim itu tidak boleh menerima upeti dari siapapun. Menerima hadiah pun juga tidak boleh, apalagi menerima hadiah dari orang-orang yang akan diberi hukum. Ini buatan haram hukumipun menerima hadiah. Niki wa amma summul bukmu fahum alladzina yujibuna fi a'malihim. Niki adapun orang-orang yang saat itu pula tuli dan orang itu tadi bisu, itu adalah orang-orang yang selalu heran dengan amalnya sendiri. Dan orang yang memiliki sifat ujub, orang yang memiliki sifat ujub berarti dia saat itu memiliki penyakit anania. Ini sulitnya seperti itu. Orang yang merasa dirinya lebih dibanding dengan orang lain sehingga ia merasa heran dengan perbuatannya sendiri. Tangan-tangan mungkin ini paling apik kok mikir tuh. Karena Pak, setiap ada sesuatu itu kalau nggak ada saya kok kelihatannya nggak jadi. Sehingga orang itu tadi akan membanggakan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih dibanding dengan orang lain.
Niku ketika dia seperti itu, dipun benjang wonten yaumul kiamah, ketika dipun kirim wonten mahsyar sumul bukmu. Niku lendawaken mboten saged mirengaken semanten dia bisu. Niki. Wa amal ladzina yamdahuna alsinatahum fal ulama wal qussas alladzina yukhalifu qauluhum. Orang-orang yang saat itu pula akan memiliki lidah yang menjulur sampai di dada. Kemudian lidah itu sendiri dikunyahnya, dimakan sendiri. Itu siapa? Akan ulama dan khusus. Para ulama dan orang-orang yang suka bercerita tentang hukum tapi tidak sama seperti amalnya. Hanya lebih mila saking ini lendawaken orang yang paling selamat itu siapa? Pendiam. Pendiam itu paling selamat. Ketika kita berani untuk menemukan satu hukum, tapi kok perlu jenazah terus melampai, nah ini tergolong di sini. Ini yang paling sulit. Waduh, mila saking menika kakang kula panjenengan sedaya dan mriki niki kalau itulah kesulitan apa yang kita lakukan saat ini ketika kita mengucapkan segala sesuatu, tapi kita harus bertanggung jawab dari apa yang kita ucapkan. Ibu lek dipirsani wonten mriki ngaten menika dawuhipun Rasulullah. Wa amal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum falladzina yu'dunal jiran. Orang yang nanti itu kedua tangan dan kakinya terputus itu siapa? Orang yang suka menyakitkan tetangga. Masuk tonggo iyo sampai teko sakmono kuwi. Tapi kados pun tidak ada wonten tonggo niki kalau boten nyakiti tapi tersakiti. Keranten apa? Tonggo ini memiliki sifat hasud, memiliki sifat iri, memiliki sifat dengki. Contohipun kula jenazah kagungan tanggi. Jenengan tugas nopo mawon ra bener loro pun. Karena apa? Sifat hasud yang saat itu pula ada di dalam diri. Ngeten iki kados pundi. Iki termasuk wonten mriku napa mboten? Kaitanipun ten mriki dia tidak menyakiti tapi tersakiti. Menyakiti dan tersakiti itu beda. Lek menyakiti itu ada tujuan memang dia saat itu bagaimana agar dia sakit. Itu orang-orang yang nanti tangan dan kakinya akan terputus di yaumul kiamah. Kaitanipun kali pemilah saking ini kok kadang kula panjenengan sedaya bagaimana kita bisa baik dengan tetangga, termasuk yang kula nanti mantra terasa panjenengan. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal ketika aku lakukan masuk surga. Jamin kan kita mau setunggal. Jadilah orang baik. Bagaimana aku tahu kalau aku baik ya Rasulullah? Tanyakan pada tetanggamu. Tapi kriteria kita bisa menentukan tetangga itu baik atau tidak. Mereka sambut tipe tentang akan tetangga yang baik itu yang bagaimana? Kan salah satu dari kriteria tetangga yang baik adalah yang tidak pernah menyakiti tetangga walaupun dengan bau masakan yang dimasaknya. Kecuali kalau dia saat itu memberi sebagian untuk tetangga kita. Ya tenang dengan badannya nyambil terasi ini digoreng. Ini kok tangkinya mampir itu. Oh berarti tampe itu dia. Enggak doa. Itu lagi terbiasa nih kaitannya pun kali. Itu salah satu dari kriteria. Mila saking ini gue lelek betul sakit ngeten ini kata sebuti kan urip dewe. Ini gue tanggane gue masak gue ini mabun itu lagi pencang tuh. Lah gitu. Mila saking ini kaitannya pun lah. Niki kata sebuti lah. Untuk mereka kalau dia tidak sakit itu tidak menyakitkan sebetulnya tidak masalah. Mau karena dawakin la tu jironaka ini fikidrika illa annahu kadifamin. Kriterianya ini wonten niku. Kane kula wekdal ngaos niku wonten tiyang niku langsung majeng ten kula. Lah berarti kula niki mboten saged mlebet swarga lho Pak. Ngaten napa to Bu? Kula niku watian sate sing bendina to kula pangkat mati ora tau tak lene.
ngatur nego tadi kalau nah ini bagaimana? Ribut, dan nego tadi terus sedaya ditarik ini lagi bertentangan sate ya. Paling boten tetangga itu sakit enggak dengan seperti itu. Oke, gila nih. Kenapa kok ngeten ini? Dan mereka mendapatkan orang yang seperti itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dengan besok kisah ibu Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, kenapa dijadikan buta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu mendapatkan karena apa? Di suatu saat ketika hari raya, Nabi Yakub niki nyembelih unta. Kraten apa sedaya putra meletak. Sebagian anak ada yang minta daging itu tadi dibakar. Wonten ingkang nyuwun digoreng, wonten ingkang nyuwun dipun masak. Sehingga di tetangga rumah niku lek doaken sampun enten pagere lebih dari 4 meter niku. Mestine sampun boten manten. Niki niku lek doaken tanggi niku tasik mambet gondol masakan menika kelawak. Lah ternyata yang mencium bau itu tadi anak yatim. Anak miskin yatim lagi berada di belakang rumahnya. Ngantaraken putra menika nyuwun dhateng mbahipun. Mbah, kula jenengan suwune bau masakan niki, Mbah. Kata mbah dipadosi saestu. Oh ternyata bau masakan iki tendalemipun Nabi Yakub alaihissalam. Kata mbahipun, aku rawani lho nek njaluk remu. Niki kerana pagere sampun sekawan meter. Niku tasik mandhet gondol ngadep menika kala. Mboten mandhet. Niku lek dipirsani wonten tafsir lek dawahaken kenapa saat itu Nabi Yakub niki kala kok diparingi buta. Alasanipun niku dampak saking menika kala. Tidak menghiraukan masakan kepada anak yatim yang ada di belakangnya. Lalu ini lah coba bersani kaitanipun dengan jiron. Lah tuh di jironak, jangan sakiti tetangga kamu. Ini wadah hubunganipun saking menika. Ika wonten malih satu kisah kaitanipun kali menika. Kaitanipun menapa? Orang yang melakukan ibadah haji yang saat itu pula tidak bisa menjadi mabrur. Dawahkan kecuali satu orang yang tidak pergi haji tapi hajinya mabrur. Itu siapa? Orang yang mau berangkat haji dan mriki niki wonten lare yatim ingkang kelaparan. Boten tentu haji tapi sedaya biaya haji niki diparingi putra yatim niki kala wau. Sehingga ia saat itu tidak jadi pergi haji tapi dikatakan oleh malaikat dialah hajinya yang mabrur. Itu wonten kisah ingkang ngaten-ngaten menika. Bila saking niku monggo paling boten kagem kula panjenengan sedaya ketika kita memiliki sesuatu yang lebih kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita kekurangan atau boten. Dari fakir miskin mungkin ngaten menika. Saat niki untuk hari-hari ini niki lagi ngetren kristenisasi. Kelihatan daerah Tulungagung niki nilai kathah tiang-tiang niki kalau di Kristene tapi boten kraos. Caranya bagaimana? Satu, membuat les-lesan gratis. Saat niki itu punya kekagungan putra pinter ngoten kan tiang niku sami remen. Saat niki lari lek boten diles nek boten saged pinter. Nah niki damel les-lesan gratis. Mulai dari PAUD, dari TK ini sudah ada les-lesan ibun piyambak. Ini diterusakan atas tingkat SD, tingkat SMP, SMA, atas keranten dia berprestasi kuliah ini dibiayai kuliah. Bareng piyambak sampun S3 disuruh memilih, mengembalikan semua biaya, bisa ikut akidah orang tua kamu atau menikah dengan orang yang akidahnya beda tanpa mengembalikan, dan engkau akan langsung bisa mendapatkan satu kedudukan jabatan dari ilmu yang kamu miliki. Kalau dia jurusan ini kita sekolah, paling boten dia bisa jadi dosen. Nah, ini yang sampun posisi ngaten menika, ini mayoritas milih. Napa wonten perjanjian? Tidak ada.
Lah nopo saged nagih ngomong digugat pengadilan. Mboten nagih, lek ten pengadilan mboten. Namun namanya orang itu kalau sudah selalu diberi kebaikan, niki piyambake niku badene nolak niku mboten sekeca piyambak. Namun ngoten niku. Saniki namine tiyang niku lek sampun kulino diparingi mawon ngoten niku terus dikandani napa ngoten badene nolak mripun nolak. Sajane namung naluri. Ya. Lah saniki kejadian ngaten menika pun ada. Jenenge lek ten Kaliwungu enten gereja Kidul. Nika Kidul dalan niku. Niku lek sonten wonten niku rame. Sambil les ten mriku gratis. Niku nggih lare setrine jilbaban sedaya. Mayoritas berjilbab itu anak-anaknya orang Muslim atau orang Nasrani. Kula niku ngantos ngoten niku. Niki. Kadang kula niku namung bingung. Ngene iki piye? Terus satu-satunya kita itu untuk seperti ini itu bagaimana? Niki. Ngomong. Nah gini niki kalau untuk menuju ke situ niki kalau terus nika beliau ngajeng kula nika kan rias nika kan ngirim kagunge Kristen. Kagunge Kristen Bantai mereka sedaya Kristen terus menikah secara Islami masuk Islam. Niki Jumatan sinasa lene poso Ramadan dirasa boten kiat. Dirasa boten kiat aku lek poso ra kuat Pak. Ngaturne ngoten niku. Nggih. Kula takoni lah terus gimana masa enggak ada usaha? Nggih kula poso medhot. Itu enten ngoten niku kula wau niki sakniki tasih wonten kenging jenengan tingali tiyang kados pundi enten ngoten niku. Terus kalau wingi niku kerasa tiyang Mbak Eria seperti itu kenging napa corona niki kan boten 14. Ternyata dia beli dekor, beli kendaraan, sedaya niku saking Pak. Karena corona ini sebuah yang benar malah nyicil bank benar sakit, akhirnya pinjam saking bank detail, begini ngambil dalam mesoi, itu yang utangnya sementara itu hanya sedikit saat ini sudah ratusan juta. Bank detail tok niku lek ngaten-ngaten kula dihitung niku enten 3 dosa pintu. Terus penting niku kudu bayari sinasa boten kathah niku 110 enten sing 120. Tapi sepinten ping 3 ngoten nyambut damel itu gambarane atau sekawan atau sepinten niku kayak pundi. Iki lek sampun ngenten iki posisi kula dengan sedang rentan. Rentanipun pripun? Niki lek diaturi bae mriku nduk kula burine tak bayarane kabeh pripun. Niku kaitanipun kali menika. Niku kedah yoga setri sakniki kelas 6 SD kula aturi kalau dia mau mondok tak gratis nih total silakan. Mondok di Raudhatul Mustafa saya gratiskan total bapak tadi. Hari ini kayak pinter, hari ini kayak saya ini gula ini paling berbahaya di situ. Ini ngeten-ngeten ini kalau mau kagum kulo panjenengan sudah terkadang kita tidak bisa berpikir gimana caranya agar orang-orang itu tidak seperti itu. Belum heran kenapa orang Nasrani ini kali nonton itu kok sangat peduli. Terus heran kula niku danane lek yang Nasrani niku kok ada mawon niku kayak pundi. Niku lek bersani kaitan kali. Wa amal musallakuna ala judu'in minan nar fasu'adu bin nas ila sultan. Bila dikalahkan orang-orang yang disalib dari pelepah, dari yang terbuat dari neraka. Ini dikalahkan itu siapa? Orang yang suka mengadu
tentang orang lain kepada penguasa. Wa amman ladzina hum asyaddu natnan minal jiyafi falladzina yata'ammuna bisyahwat wal ladzat wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim. Adapun orang-orang yang saat itu baunya lebih basi daripada bangkai, ini adalah orang yang selalu bersenang-senang mengikuti syahwatnya dan dia mencegah dari haknya Allah kaitannya dengan harta, tidak mau zakat dan sebagainya. Ini akan nanti di yaumul qiyamah akan lebih basi dari bangkai. Alladzina yaksawnal jalabiba fa ahlul idri wal khuyala wal mahdi kadza rawahu al-Qurtubi. Itu riwayat saking Imam Qurtubi, orang yang diberi jilbab terbuat dari besi itu adalah orang-orang yang takabur, orang yang memiliki sifat sombong. Ini kaitanipun nanti kami saking menikah. Ini kita dipenaturakan gambaran-gambaran antar menikah kalau pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Insya Allah bila saking menikah paling boten kagem kula panjenengan sedaya di bulan Rajab, ini adalah merupakan satu bulan yang sangat agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus benar-benar bisa mengisi bagaimana agar bulan Rajab ini benar-benar penuh dengan berkah. Insya Allah niku lek dawuh Habibullah namun niku termasuk orang dolim, orang yang saat seperti ini di bulan Rajab ngaten menika masih mau melakukan kemaksiatan di rumahnya sendiri. Lek dawaken ngaten menika. Kados pundi monggo setiap hari kita harus menata diri bagaimana agar di rumah kita tidak ada kemaksiatan, hilang dari semua kemaksiatan. Keranten apa niku dipirsani wonten ayat Quran, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Iku bab napa niku? Niku lek ngaturaken kaitanipun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap seseorang itu melakukan satu kemaksiatan, maka itu akan langsung ada satu titik yang ada di dalam hati kita. Kalau kita menjalankan kemaksiatan yang banyak, berarti akan ada titik-titik di dalam hati yang sangat banyak. Kalau sudah terlalu banyak, sehingga saat itu pula ketika diberi sesuatu yang ada di depannya, hati ini sudah tidak bisa memancarkan satu kebaikan lagi. Karena kenapa? Cahayanya sudah tertutup dengan terang yang ada itu tadi. Bila saking niku, nah kemaksiatan dan tidak itu hanya tergantung dari kebiasaan. Kalau kita terlalu biasa hidup melakukan suatu kemaksiatan, sehingga suatu saat melakukan kemaksiatan itu tidak terasa kalau itu suatu maksiat. Orang yang terbiasa makan harta haram, itu ketika ia makan harta haram itu seakan-akan tidak haram. Itu adalah karena apa? Seperti itu. Bila saking ini bukan kuproban dengan sedaya, khususnya di bulan Rajab untuk menghadapi bulan Ramadan. Saat ini pintu Ramadan kita buka di saat ini, dan tanamlah semua tanaman yang baik yang penuh dengan berkah yang benar-benar bermanfaat dengan kita semua. Bila saat ini dan akan boleh katakan bahwasan salawat Nabi, boleh katakan bahwasan istighfar, boleh memperbanyak kata-kata zikir. Selama bulan Rajab pagi dan sore disunnahkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya kaping 7 di pagi dan sore hari. Niku biasanipun lek wonten pondok-pondok dibahas sakderengipun maos wirid salat subuh dan salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sareng-sareng Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Menika ngantos kaping 7 itu selama di bulan Rajab. Insyaallah. Iki mawon Rajab dengan sedaya terus merupakan Rajab yang penuh dengan berkah. Insyaallah. Kenapa dengan Museum Soropati menurut pandangan dengan mau dipenatarakan polanya tangga jalan rumah-rumah sehari
cara menurut pandangan panjenengan umume daerah mriki niku terus pundi iki kan biar namun selamatan apa tahlilan apa yasinan itu biasanya gitu tapi tidak selalu terus upomo dosa itu kan pamipun bojo utawa ya dua bojo itu salaman dan ngapura ngapura kan selesai jadi saking kawula mendalam kawula kaitannya pun dengan menyakiti tetangga. Niki kula namung lihat dari bahasanya. Menyakiti sama tersakiti itu beda. Menyakiti ini bukan berarti di situ ada unsur kesengajaan. Lainnya kula lihat dari situ. Tapi kalau kita saat itu tidak dan kita tidak ingin seperti itu, tapi kalau orang lain itu tersakiti, itu salah itu. Niku ngoten niku kalau keraton apa ngapunten. Saya itu di pondok niku nggih wonten tiyang dengan begitu damel pondok niku wonten sing boten perlu. Kula damel napa pengendone kuwi nglarani aku. Niku ngenten kuwi nglarani aku. Nopo mawon sing kula lampahi niku nglarani aku. Ketika hari raya niku lek semerem kula nonton ternyata kula ya dia langsung meludah dengan kok itu biasa. Gila hari raya nanti pulau dilani, pulau salami, pulau. Tapi kalau medal lagi melawat nanti, bikin kalau kita tidak mati. Itu selalu seperti itu. Nah, terus ngeten iki lek ngatasi pripun? Iku namine kan maksud. Nah, ngelo saking niku sajane kan sami mawon. Kaitannya pun kali ngeten iki kalau saat ini kurang wajar to. Kados kula jenengan sedaya wekdal badene Riyadin nek rumiyin nalitan kula. Iku kula niku tukang gawe roti. Biasane damel roti semprit ngoten niku. Lah niku damel roti niku sakniki damel roti ngeten iki sak desa mawon sedaya niku. Aku niku enak menang, aku niku enak menang. Itu selalu seperti itu. Niki kalau Pak nggih sakniki wis keca mboten enten sing damel roti tumbas beres kan kangelan. Iku lek konteksane ngene iki kalau Pak dene rumiyin tiang damel roti semprit ngoten mawon. Oh saya setuju niku makanan nek tiang rumiyin nggih jan wis masyaallah keraten mboten enten ngoten nek damel mboten tentang kasih napa gentong diparingi geni dhuwure diparingi niku ditumpangne tumpangi geni malih kasih ngoten niku. Lah niku kan itu baunya kemana-mana. Apakah yang membuat seperti itu juga berdosa? Boten lah. Kalau orang saat itu mengerti mesti niku begini juga lorati kaitannya pun kali menikah. Niku namanya kan buatan sengaja untuk menyakiti. Tapi kalau memang benar sengaja untuk menyakiti niku sing boten. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Ya paling tidak ketika kita saat itu bisa kita selalu berbagi. Kata sebentar niku kita mau tahlil saat ini kok kena masakan itu enak monggo. Saat itu cukup dengan diundang itu insya Allah sudah selesai. Ibu saking kabel. Lajeng kaitannya pun kalian Islam Mi'raj. Bagaimana hukumnya setelah Islam mengingkari adanya Mi'raj? Karena kan di dalam Al-Quran yang ada kan namun Islam. Kalau perintah sholat dari Allah Nabi Muhammad memang benar kita yakin, tapi Mi'rajnya komo itu ada orang Islam yang ingkar. Nah ini kunci dari seseorang yang keluar dari Islam itu apabila di situ sudah ada dalil qat'i yang saat itu merupakan satu akidah, kemudian dia tidak percaya dengan itu akan menjadikan keluar dari Islam. Ini karena mengandung mereka. Terus kalau naik Mi'raj itu mungkin termasuk dalil qat'i. Memang di dalam Al-Quran nggak ada, tapi kenapa enten kita enten orang yang saat itu buatan percaya sekali ini. Bahkan apa-apa yang diterangkan itu yang terbanyak bukan di Isra-nya, tapi di Mi'raj-nya. Bukti ini pun wonten hadis nih kok. Ra'aitu fil Mi'raj dari Rasul. Ra'aitu fil Mi'raj. Berarti Mi'raj itu ada apa?
hadis itu. Ra'aitu fil mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Fakuntu li Jibril liman hada ya Jibril qala liman shalla alaika firajata. Dan itu kaitannya dengan kali hadis niku kalau Rasulullah niku sampun dawahaken aku melihat di Mi'raj. Berarti kan Mi'raj itu ada. Ikut dalil kaitan itu kan Al-Quran dan hadis. Maka ada yang mengatakan kalau dalil-dalil Mi'raj itu kekuatannya hadis kan bukan hadis sholat. Dan lain itu ikut dereng perso. Kalau di situ itu harus benar-benar dilihat di mustalahnya, harus dilihat benar kaitannya pun kali mengutarakan menikah. Tapi lain kulo sebagai dasar itu hanya cukup dengan kita melihat guru-guru kita yang selalu menceritakan seperti itu sudah cukup. Ya boleh dari saya pribadi, kulo itu ketika seorang guru sudah menceritakan seperti itu sudah cukup. Kita tidak butuh untuk dalil-dalil yang banyak lagi, itu sudah tidak cukup. Tidak butuh untuk itu. Gambaran bulan itu Habib Umar pun juga menceritakan seperti itu. Karena apa? Orang yang saat itu pula selalu bergelit kaitannya dengan dalil, yang saat itu akan mengorek dalil. Contoh aja kalau di kalangan muslimin Indonesia ini dengan kitab kaitan itu kali kitab Durratun Nasihin atau mungkin Bughyatul Mustarsyidin, itu untuk kalangan Indonesia pondok-pondok pesantren itu tidak mau, khususnya semua keterangan yang ada di Bughya itu semua tidak mau, mayoritas seperti itu. Alasannya apa? Hadisnya banyak yang dhaif. Tapi Habib Umar ini pun dawahaken kalau saat itu ada orang yang mengutarakan seperti itu, seandainya engkau mengetahui pengarangnya kitab Bughyatul Mustarsyidin, maka kamu tidak akan pernah mengutarakan seperti itu. Itu namanya kerana apa Bughyatul Mustarsyidin itu dari Yaman, dan aku tahu pengarangnya siapa dan kayak apa yang mengarang. Itu kita tidak ada apa-apanya sama sekali dibanding beliau. Bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana dia akan menentukan sesuatu, itu ngantas-ngantas mereka. Kaitannya dengan dasar itu seperti itu. Yang terbanyak kalau kita akan mengupas kaitannya dengan dalil, kaitannya dengan Al-Quran dan hadis, dan mereka ini kalau mau kaitannya dengan nama sahih dan tidaknya itu. Kalau itu memang benar-benar fadhailul amal, monggolah kita mau menjalankan silahkan, karena itu memang tempatnya ada di situ. Tapi kalau untuk akidah memang benar tidak bisa. Untuk akidah memang benar tidak bisa. Boleh dan mustalahan. Atas kaitan pun ketika itu dalil saat itu seperti itu kita bisa memilih dan memilah. Itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Itu kaitan benar. Dan meminjamkan bank konvensional itu yang jelas itu apakah ada unsur riba atau tidak. Unsur itu ya harusnya itu nggak bisa lepas dengan namanya. Kalau saya itu riba tetap ada riba, karena Pak sudah menentukan untung sebelum bekerja. Contoh aja, ketika kita meminjamkan sekian, oh iya, sinasab dan syariah, dan mereka ngaturakan bukan bunga. Jadi mungkin hasil kerja atau mungkin ngaturakan syirkah, itu dengan bahasa yang seperti itu. Yang tidak boleh kalau menurut syariat Islam itu menentukan tambahan sebelum bekerja, sudah dipastikan di awal, itu yang tidak boleh. Iku wonten mriku lek dipun pirsani ten mriku itu pangkat tetep riba. Tapi wonten mriki lek Romo Idris nek dawahaken wonten mriku nika wa bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Niku wonten mriku. Innal hasanata
yudhibnas sayyi'at. Ketika kita saat ini tidak bisa lepas dari itu, maka kita harus berbuat sesuatu kebaikan untuk menghapus dari kejelekan yang itu tadi. Karena apa? Walaupun kaya apapun, orang bagaimanapun dari kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Jadi kan badine haji boten purun bayar kan sakit bidan, ya akan pernah bisa. Lah untuk seperti ini itu bagaimana kita ngomongin mata niku niki lek dari Rama Idris menika. Jadi ketika kita saat ini tidak bisa lepas dari itu, monggo, tapi termriki kita harus berbuat satu kebaikan kagem ngimbangi kejelekan itu tadi. Kula kayak mutan modal gadah mbak kula ten Bandung campur dereng gadah toko. Waktu niku tasih nyewa. Nah, waktu badine nyewa niki sampun meh telas, piyambake sampun bingung, ora duwe omah, ora duwe lemah. Iya, tasih ngeten iki. Akhiripun kula niku matur kalih Rama Yai. Niki wonten tiyang nawari tanah, tapi disuwalik ten mbak kula di sertifikat, terus diutang ning bank. Sing nyauri mbak kula, engko lek wis lunas berarti lemah iki tahan. Terus seperti itu. Terus kula matur pripun ya ini. Lah kira-kira milih wong Islam sing gratis, gak bungane ngono entek apa ora nggih mboten enten. Sinten sing purun sakniki gambarane terus langsung nyilih cuma-cumanya tak silih tanpa ada bunga apa-apa sama sekali. Napa enten sakniki? Muslim ada. Gak ada. Niki yang jelas tidak ada sama sekali, nggak ada solusi untuk ke situ itu tidak ada. Akhiripun ya monggo lah mau pinjam bank silakan, tapi di sini harus berbuat satu kebaikan untuk mengimbangi itu. Lewat akan berkula matur, gilek kebaikan itu lek yang awal kebaikannya nopo ya. Badane sholat itu kan tidak ahli sholat, mau beribadah juga tidak ahli ibadah, hanya ibadah wajib sebisanya. Kula namung matur ngaten menika. Ya paling ndak enek bangunan masjid dan ngene iki yo melu-melu titip sama didik-didik melu untuk berpikir. Niku namung ngaten menika kula. Akhiripun saestu dipundhet tanah niki kala wau disertifikat atas nama keluarganipun. Nggih dicicil modal niku regane sajane namung 750 juta, tapi di tahun 87 nika samonten niku nggih kathah gadah mobil gadah napa disantin niku namung gadah 17 gangsal. Tasih kira 17 gangsal. 17 gangsal niki kalau mau dicicil pinten tahun gangsal tahun napa-napa mboten. Niku akhiripun nggih saged lunas terus saged gadah tanah menika kalau mau. Niku kalih Rama Yai nggih namung dikengken menika. Kula piyambak nggih damel bangun nika bangun ingkang wetan nika gedung ingkang wetan pikantuk bantuan saking pemerintah 500 juta. Dikengken dadosaken 3 ruang di lantai 3. Akhirnya kula dados niki kula lek dadi 3 wayahe papan iku malah kangelan awake dhewe sing sitok iku mati, gak punya jalan, gak punya akses. Nah, kira pripun? Didadosaken sekawan kula tambahi 600 juta. 600 juta niku nggih utang bank. Tapi untuk bangun pondok ingkang wetan niku 1 tahun, 2 tahun selesai. Niku dadi pun nangen-nangen ngoten sajane nggih rugi. Lah niku gambaranipun sak monten niku ngoten mondake sampun pinten juta. Niku nggih ten mriku. Keranten lek boten ngoten niku nggih boten saged bangun. Akhiripun nggih pada tetap dipun punten, tapi niki kalau mau selalu dibarengi dengan kebaikan yang kita lakukan, dan itu bukan untuk kita, itu untuk kemaslahatan. Niku nggak menika. Nah niki dengan tangan boten pondok undi kemawon. Setiap ada pondok niku tukang bank niku sampun dugi mawon. Niku menawarkan, gimana kalau saya talangi ini tak penting ini nanti SPP-nya santri itu lewatnya saya, yang sekian persen untuk membayar, yang selebihnya saya berikan kepada Anda setiap bulan ngaten menika. Bahkan ingkang nagih niku mboten saking pondok, sing nagih itu saking bank sudah ada sendiri. Nah niki tawaran-tawaran bank lebih canggih banknya niku lebih
aku ngaten menika kala. Iki sani ten pondok-pondok niku mboten ningali kamu punya uang berapa, tidak. Santrimu berapa? Nanti di sini nih kamu sudah punya pohon uang. Ngaturaken ngoten niku kala wau. Terus saat niki niku yang ditawarkan ngoten niku nagih niku mboten saking yayasan ingkang nagih, mboten saking pondok ingkang nagih, langsung dari kami yang nagih. Jadi lek sing nagih niku sampun ketawis Bank BRI nagih tegane jenengan monggo dibayar ngoten pripun. Niku saat ini sudah mulai ada ingkang ngaten menika. Bank yang lebih canggih niku lebih ngaten. Iki nilai real keuangan dan menika. Gilanya saking kawula kaitanipun kalian kados menyimpan. Ini kalau menyimpan kita tidak menginginkan suatu bunga, kita untuk mengamankan yang boleh-boleh aja. Tapi lihat boten kiwat diparingi bunga pripun? Pak, niki bunga nih sampai enten dengan menyimpan sekian, boleh kan? Ini jawabannya memberikan ini kalau mau ahli tasawuf tidak boleh. Tapi ini fikih karena di situ tidak ada syarat, tidak ada petuk di awal, itu merupakan hadiah. Lah ngeten iki kok jenengan pundhut terus jenengan sedekah nih, lek dosen dawahaken sedekah bila sawab. Sedekah boten enten ganjarane. Niku ten mriku. Iki lek hanya sekedar menyimpan kok terus ada bunga, niku jenengan pundhut jenengan sedekah niku lek dawahaken sedekah tanpa niku lek dawahaken ngaten itu kaitannya dengan meskipun yang dipun paringnya muaram nggih, tapi kan lek dawahaken niki kala wau lan enten kitab Nasr Iliban kados tiyang ingkang bangun rumah saking Tretong. Dikene omah nggih muaram, tapi dugi Tretong. Niki kala wau iku sami kaliyan ngaten menika. Niku lek dawahaken ten gambaranipun ten kitab tasawuf ngaten menika. Nggih pakai mawon. Iku kaitanipun kalih mengkene wae sedekah bila sawab. Niku tak ngagem fikih, niku dados sedekah bila sawab. Seandainya kula jenazah bersedekah dengan itu tidak tergolong orang roman, seperti itu. Kalau saking niku ngapunten. Loten griya wonten kandang sapi niku kemawon dari pihak bank niku sing dugi gentenan Pak Nyilio. Ini kur 0, sama nyile niki kalau mau. Nah, jaminannya apa Pak ya? Dan mau sapi kisah sapinya ini sileno. Terus ditangleti. Nah ini jumlahnya berapa ya? Sekitar 70-an. 70-an itu nek tak sileni Bang. Kira-kira aku dapat berapa? Kamu bisa pinjam 1 M bisa. Penakmu penaknya nilai balik ini sesoro. Jadi penak pada ini balik ini kalau pedang kisah. Ini kaitan dengan kali menikah saat ini kita punya aset yang mudah. Ini semuanya datang. Ini ngatain menikah. Ini kan kita dibutuhkan apa manajemen yang sangat bagus. Sama ngantos namun tergiur penak nombor harta, tapi untuk mengembalikan itu susah. Jadi keluar duit awal-awal nih pinjam berapa? 100 kalau tugasnya sapi sedaya. Ternyata kalau tugasnya sapi ini kalau dengan modal 100 ibu saya dapat 150. Semuanya sudah terbayarkan, itu punya untuk 50. Akhirnya pinjam malih. Lagi kalau 300 bukan 100 malah 300 kenapa sapinya tambah. Lagi begitu 300 dia ingatkan malih. Lagi alhamdulillah terus bertambah. Lagi karena tambah kenging PMK. Lagi kenging PMK ini sekolah belajar nanti kantor semua. Nah kaitannya berkali menikah. Ya itulah namanya usaha. Nah menikah itu hal yang sangat wajar. Namanya maju mundur. Untung dan rugi itu pasti selalu ada dalam usaha. Tapi kalau buatan barang kontrak
kita harus berani melihat sesuatu. Ayo kita berpandang ke depan. Gerakan nopo saat ini lek ngoten-ngoten niku mboten saged. Niki kalau kita saking menika itulah kaitanipun dengan usaha. Saat ini kita tonton, kita tidak akan pernah bisa. Tapi gini nih bangkatan menikah kalau mau sangat lunak, jadi untungnya pun sangat lunak. Jadi kita terus